A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini ya. Dalam keadaan yang sehat walafiat. Semoga hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, teman-teman kita, tetangga, sahabat, dan lingkungan kita bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita semua fit dunya wal akhirah. Wong kang soleh kumpulono, amin ya rabbal alamin. Nah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali yang lalu saya sudah ceritakan ya tentang bagaimana jin itu secara bahasa. Bahwasanya secara bahasa itu jin itu juga bisa menunjuk sesuatu yang fisika, yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau sains. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, ingin mengetahui ya bahwasanya apa sebenarnya materi bahan dasar dari jin itu ya. Bahan dasar itu diciptakan dari apa sebenarnya jin itu ya. Dan nanti kita coba bandingkan dengan manusia. Ini bahan dasarnya seperti apa? Nah, marilah kita coba buka Al-Qur'annya ya di sini. Ya, Allah sangat bagus sekali dilukiskan oleh Al-Qur'an perbandingan bahan dasar antara manusia dengan jin itu. Yang pertama kita buka surat 55, surat Ar-Rahman ayat sekitar 15 sampai 16 ya. Kita buka ayatnya di sini ya. Kita buka Al-Qur'annya. Surat 55 ayat 15 sampai ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Ya. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Di sini diartikan dari nyala api tanpa asap ya. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan aljan yaitu jin mimma rijim minnar dari nyala api tanpa asap. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya mimma rijim minnar itu dari percikan api ya. Itu. Jadi menurut ayat ini kita bandingkan dari ayat sebelumnya ya, ayat 14 ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna mimma rijim minnar. Dan Allah menciptakan manusia dari tanah kering ya, seperti tembikar, dan Allah menciptakan jin itu dari nyala api ya. Jadi di sini langsung dibandingkan oleh Allah ya. Allah menciptakan manusia dari tembikar, dari tanah ya. Dan Allah menciptakan jin itu dari nyala api. Nah, jadi jelas menurut surat 55 ayat 14 sampai 15 ini ya, manusia diciptakan oleh Allah dari tembikar tanah ya, sedangkan jin itu dari api. Jadi bahan dasarnya antara khalaqal insan, antara al-insan dengan al-jan itu sudah berbeda ya, menurut surat 55 ayat 14 sampai 16 ini. Yang kedua coba kita buka surat 15 ya, surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Kita buka dulu lagi. Surat 15 itu surat Al-Hijr ya. Surat 15 Al-Hijr ayatnya ayat 26 sampai 27. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Ayat 26-nya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas ya. Jadi begitu juga menurut surat
15 ayat 26 sampai 27 ini ya. Jadi al-insan itu diciptakan dari tanah, laki-laki dari tanah ya. Kemudian jin itu diciptakan sebelum Adam atau sebelum manusia itu min naris samum, dari api atau dari nyala api. Nah, jadi sinkron antara surat 55 ayat 15 sampai 16 atau ayat 14 sampai 15 dan surat 15 ayat 26 sampai 27 itu sinkron. Bahan dasar al-insan itu berbeda dengan bahan dasar al-jan ya. Kesimpulan pertama itu memang itu. Jadi berbeda bahan dasar antara al-jan dengan al-insan. Pelajaran yang kedua atau kesimpulan yang kedua dari ayat-ayat itu tadi bahwasanya wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi jan itu diciptakan min qablu, sebelum insan. Ya, jadi jin itu sebelum manusia, sebelum spesies manusia Allah telah menciptakan jin. Ya, jelas itu ayatnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi jin itu diciptakan oleh Allah sebelum al-insan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat sejarah munculnya spesies manusia, ya, manusia itu baru ada di kehidupan ini ya. Spesies manusia pertama baru ada itu diprediksi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Itu baru ada spesies manusia. Adapun buminya sendiri, ya, jadi buminya sendiri itu baru ada sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Ya, sekitar 4 miliaran tahun yang lalu itu bumi baru terbentuk, baru muncul ya. Dan universe atau alam semesta ini ya, universe alam semesta ini ya, galaksi, supercluster dan seterusnya, pokoknya universe inilah itu baru terbentuk sekitar 15 miliaran tahun yang lalu ya. Memang kata Allah dalam Al-Quran itu dulu langit dan bumi annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi dan semesta ini sebenarnya satu dulu. Kemudian fafataqnahuma, kemudian sama Allah itu dipisahkan. Ya, yang kemudian lantas melahirkan teori Big Bang itu. Ya. Jadi rekan-rekan sekalian, kita menjadi paham ya. Yang pertama, kesimpulan yang pertama sekali lagi bahwasanya bahan dasar antara al-insan manusia dengan jin atau al-insan dan al-jin atau al-jan itu bahan dasarnya berbeda. Kalau manusia dari tembikar, dari tanah ya, sedangkan jin itu dari api. Nah, kemudian jin itu yang kedua, kesimpulan yang kedua, jin itu diciptakan lebih dulu daripada spesies manusia. Kalau manusia itu ada, spesies manusia ada sekitar 2 juta tahun yang lalu di planet bumi ini, maka jin itu pasti sebelumnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan coba menelisik jin itu. Bahwasanya menurut Quran memang jin itu diciptakan dari api, ya kan, nyala api atau api lah, ya kan. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian kita menjadi paham bahwasanya api itu sesuatu yang fisika, yang fisikal, materi fisik yang bisa dipelajari oleh sains, ilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi, api itu materi fisika. Jadi api itu bukan metafisika, bukan makhluk gaib yang nggak bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan sains, nggak itu. Api itu, ingat, api ini sesuatu yang fisika bahkan. Ya, sesuatu materi yang bisa dipelajari. Nah, menurut ilmu pengetahuan atau sains, apa sih api itu? Nah, api itu adalah, ini diartikan seperti ini api. Api adalah oksidasi cepat. Ya, oksidasi cepat terhadap suatu materi atau material ya, dalam proses pembakaran yang menghasilkan panas, menghasilkan cahaya dan reaksi kimia lain. Itu api. Jadi api sekali lagi oksidasi cepat yang terjadi pada suatu bahan bakar atau materi ya. Ya, oksidasi cepat terjadi pada suatu materi dalam sebuah pembakaran yang menghasilkan energi panas ya, cahaya dan
reaksi kimia lainnya. Nah, itulah api. Lah apa itu oksidasi cepat? Di situ kan tadi ada oksidasi cepat pada suatu materi ya kan, dalam sebuah proses pembakaran yang menghasilkan panas, kemudian menghasilkan cahaya dan reaksi kimia lainnya. Oksidasi itu apa sih? Oksidasi itu adalah pelepasan elektron pada suatu molekul atau ion atau atom. Ya, jadi setiap materi, setiap atom itu sebenarnya memiliki elektron. Nah ini memang yang saya ceritakan ini memang nggak kasat mata ya, dipelajari dalam kimia. Ya, tetapi bisa dipelajari dalam ilmu pengetahuan, sains gitu. Bukan hal metafisik antah berantah, bukan. Ya, jadi oksidasi cepat, oksidasi itu pelepasan elektron dari suatu atom atau molekul atau ion. Nah, elektron itu biasanya dilambangkan dengan muatan negatif. Jadi kalau kita belajar kimia, terus unsur ya, atau atom itu ada muatannya. Ada muatan proton biasanya di positif, ada elektron negatif tuh loh, yang muatan men plus min itu, ya. Kemudian ada neutron dan seterusnya, ya. Nah, jadi oksidasi itu jadi pelepasan itu elektron muatan negatifnya itu, ya, dalam suatu pembakaran. Kemudian dari proses itu, ya, itu menghasilkan panas, energi panas. Nah ini nanti kita akan perdalam apa sebenarnya energi panas itu. Kemudian ada cahaya kan, kalau kita lihat api itu kan ada cahayanya. Nah, kemudian ada reaksi kimia yang lain. Nah, setiap pembakaran itu pasti membutuhkan oksigen. Oksigen itu lambang kimianya itu adalah O2. Jadi dia tuh semacam senyawa atau ikatan dua unsur oksigen. Ya, kemudian dilambangkan dengan O2, itu oksigen. Lah, semua pembakaran, setiap pembakaran itu pasti membutuhkan O2. Nah, jadi kalau dikatakan pelepasan elektron dari suatu molekul atau atom atau ion dalam sebuah proses pembakaran berarti harus ditambah O2. Kemudian menghasilkan panas, energi panas, cahaya dan reaksi kimia lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menunjukkan bahwasannya kalau Allah mengatakan bahwa jin itu terbuat dari api, api ini bukan sesuatu yang metafisik. Itu poinnya. Api itu sesuatu yang fisik, yang materi yang bisa dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau sains, misalkan kimia, ya kan? Nah, jadi sekali lagi kita menjadi paham di sini bahan dasar antara manusia yang itu dari tanah, itu materi juga, dan jin itu juga dari materi, karena dari api. Ya, jadi jangan terlalu gegabah, ujuk-ujuk mendefinisikan memahami jin itu dari sesuatu yang metafisik antah berantah. Ya, api pun kalau Quran mengatakan jin itu terbuat dari api, lah ternyata api ini sesuatu yang fisik, yang bisa kita pahami, yang dipelajari dalam ilmu kimia. Itu rekan-rekan sekalian ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah tentang energi panas, ya, dan lain seterusnya akan kita lihat lebih jauh di pertemuan yang akan datang. Kali ini itu dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.